Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, kita berada di halaman yang terakhir dalam kitab Al-Balaghatul Muyassarah. Kita sampai pada pembahasan At-Tawriyah. Nah, kita telah sampai kepada eh, pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan Tawriyah dan pengertian dari Tawriyah itu sendiri. Sekarang kita akan lihat bagaimana al-musannif dari kitab menjelaskan tentang Tawriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-idah at-tawriyatu min adaq al-ma'asinat al-ma'nawiyyati wa arqiha. Tawriyah adalah salah satu dari hasinat ma'nawiyah yang sangat daqiq, ya, sangat sangat benar-benar susah untuk eh, dipahami kecuali hanya bagi orang yang mengerti saja. Dan sangat tipis-tipis dalam membedakannya dikarenakan Tauriyah ini memiliki dua makna sebagaimana telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tauriyah memiliki dua makna yaitu makna qarib dan makna baid. Nah, ومنهم من أنكر وقوعها fil Quran, dan di antara para ulama sebagian mereka ada yang mengingkari adanya Tauriyah fil Quran, di dalam Al-Quran. Wala dalil liman ankara dzalik. Dan tidak ada dalil bagi orang yang mengingkari hal tersebut. Al-Qur'anu jarin 'ala al-uslub al-arabi. Sedangkan Al-Quran itu uslubnya itu berada di atas uslub bahasa Arab. Wal amsilatu fi katsirah. Dan contoh-contohnya di dalam Al-Quran tentang Tauriyah itu ada banyak. Wamithaalika al-ayat as-sabiqah. Antaranya adalah ayat yang telah disebutkan. Qaulullah ta'ala ikhbaran an ikhwati Yusuf hina qalu ya bihim lamma akhbarhum annahu yajidu riha Yusuf. Dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang saudara-saudara Yusuf ketika mereka berkata kepada ayahnya ketika uh, Nabiullah Yakub alaihissalam mencium uang Yusuf, maka para saudara-saudara Yusuf ini berkata kepada ayahnya, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Nah, dari ayat ini maka yahtamilu annahum aradu bidhalal an-nisyan. Mereka bisa saja mengatakan dhalal di sini maksudnya adalah an-nisyan, yaitu lupa, ya. Wasiyaqu yashhadu lidzalik, dan konteks dari ayat ini itu memang membawa kepada makna tersebut, yaitu adalah nisyan. ويحتمل أنهم أرادوا بالضلالة الخطأ الخطأ والغواية في تفضيل يوسف عليهم وحبه الشديد له. Dan bisa jadi maknanya adalah bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam jatuh ke dalam kesalahan, ya, dan kesesatan dikarenakan Nabi Yakub alaihissalam lebih uh, memilih Yusuf, lebih uh, meninggikan Yusuf, ya, membanggakan Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain, dan cintanya yang sangat berlebih kepada Nabi Yusuf. Wa yashhadu lidzalika ma jaa fi awwal surati min qawlihim. Ya, dan hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di awal surat Yusuf, إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya makna dhalal di ayat sebelumnya
dalam firman Allah, innaka lafi dhalalikal qadim, bisa dibawa kepada makna yaitu bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam terjatuh dalam kesalahan, dan makna ini adalah makna yang baik, ya, makna yang baik. Sedangkan makna nisyan itu adalah makna yang dekat. Dan di antara contoh dari tauriah antara lain seperti perkataan penyair, ayyuhal mu'ridu anni hasbukallahu ta'ala. Aduhai orang yang menjauh dariku, cukuplah Allah Subhanahu wa taala atasku, ya. Ta'al, ta'ala. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, kalimat ta'ala tahtamil an takuna tanzihan lillah. Ya, kata ta'ala bisa jadi maknanya itu adalah penyucian bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtamilu an takuna talaban lil mahbubi bi an yati. Atau bisa jadi maknanya adalah meminta kepada orang yang dicintai untuk datang. Wa huwa al-ma'na al-ba'id. Dan ini adalah makna yang jauh. Makna qaribnya adalah tanzih lillah, penyucian pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa min at-tawriyati at-tawjih. Dan di antara bentuk tauriyah adalah at-tawjih. Huwa an yuhajjiyal mutakallimu ba'da kalamihi ila asma'in mulaimatin ka asma'i a'lam atau qawaid atau ghairiha. Dan di antara bentuk tauriyah adalah namanya taujih, ya, yaitu seorang eh, seorang pembicara, ia mengarahkan ucapannya itu kepada satu nama-nama, ya, yang sesuai, ya, yang cocok kepada suatu nama orang atau yang lainnya, atau nama hewan, ya, atau pokoknya nama apapun itu, maka ia gunakan dengan konteks keadaan tertentu, ya, dengan konteks keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu. Seperti contohnya kaqauli ba'dil udabai qad nazala fihi sahibun lahu wa qala law hina ra'a fi manzilihi namlat. Seperti, ya, perkataan sebagian, ya, para penyair ketika salah satu temannya itu menginap di rumahnya, dan ketika ia melihat di dalam rumahnya terdapat semut, maka ia berkata, mali ara manzilal maula mali ara manzilal maula al adib bih namlun tajamma fi arjaihi zumarah. Ya, kata beliau, kenapa aku melihat di rumah, ya, seorang tuan, ya, seorang tuan pujangga, terdapat di rumahnya itu seekor semut yang berkumpul, yang membentuk, ya, di sisi-sisi rumahnya itu membentuk suatu rombongan. Baja bahu, maka si adib ini, ya, si pujangga ini, penyair ini menjawab, la ta'jabanna idzan min namli manzilina fannamlu 'adatuha an tasba'a syu'ara. Ya, maka kata beliau, janganlah engkau, ya, merasa takjub, ya, dari semut yang ada di rumah kita, yang ada di rumah kami. Fannamlu 'adatuha an tasba'a syu'ara, ya. Fannamlu, ya, semut biasanya itu, kebiasaan dia adalah mengikuti penyair, mengikuti para penyair. Nah, di sini kita bisa jelaskan bahwasanya fannamlu 'adatuha an tatba'a syu'ara. Ya, semut itu biasanya mengikuti para penyair. Nah, nah namlu di sini, namlun di sini, ya, namlu di sini itu bukan semut yang kita kenal, yaitu, ya, hewan, ya, hewan serangga yang kecil, dan ini merupakan makna koribnya. Namun yang dimaksud oleh penyair ini bukan semut yang seperti biasanya, yaitu si tamu ini yang datang, ya, si tamu ini yang datang, si tamu ini, ya. Jadi penyair ini menyamakan tamu ini dengan semut.
menamakan tamu ini dengan sebut. Nah, ini yang dimaksud dengan tauriyah. Tauriyah. Nah, maka kauli seperti perkataan yang musannif, wa ya maliki faj'al rasulaka syafi'i fa inni hanifiyun ala millatil mula. Ya, wahai rajaku, faj'al rasulaka syafi'i. Jadikanlah utusanmu sebagai penyelamatku. Fa inni hanifiyun ala millatil mula. Fa inni hanifiyun ala millatil mula. Karena sesungguhnya aku adalah seorang yang beragama lurus yang di atas agama para manusia. Nah, di sini terdapat tauriyah, yaitu ya pada kalimat ya maliki faj'al rasulaka syafi'i. Maliki di sini ya raja di sini bisa dimaksud raja sebenarnya, ya raja yang sebenarnya, dan ini adalah mana yang dekat, ya. Namun bisa jadi maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian rasulaka, rasul di sini juga adalah bisa makna dekatnya adalah utusan dari raja. Namun di sini maksudnya adalah makna baitnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mal istikhdam, adapun istikhdam wa huwa qaribun min tauriyah, yaitu maknanya mirip dengan tauriyah. Fa huwa an ya'ti al mutakallimu bi lafdhin mushtarakin, yaitu seorang pembicara membawakan suatu lafaz yang memiliki dua makna, ya, atau lebih, ya, lahu makna ya dia aksar, memiliki dua makna yang mana ini saling uh, berserikat, ya, saling uh, maknanya sama-sama terdapat pada kata tersebut. Summa ya'ti bima yadullu ala kulli summa ya'ti bima yadullu ala kulli ma'na, dan kemudian ia, ya, membawa, ya, setiap uh, dari makna-makna tersebut, ya, yang diambil dari lafaz yang memiliki makna mustarak tadi, ya, dia membawa lafaz tersebut kepada makna-maknanya masing-masing. Kama fil baitaini, ya, seperti di dalam, ya, dua bait ini, wa qauli, dan juga dalam uh, perkataanku, wa begitu jubna fi nafsi wa begitu jubna fi nafsi wa akiluhu aqlal muhibbi lahu fasta'milin nadhra. Afwan, wa begitu jubna fi nafsi wa akuluhu aqlal muhibbi aqlal muhibbi lahu fasta'milin nadhra. Nah, di sini terdapat kata yang memiliki lafaz mustarak, yaitu al-jubun, ya, al-jubun. Al-murad, ya, maksudnya di sini jubun di sini bisa jadi maksudnya adalah jubunnya itu eh, keju, ya, atau bisa jadi maknanya adalah itu syaja'ah, yaitu lawan dari syaja'ah, keberanian. Maksudnya adalah pecundang, ya. Jadi jubun di sini bisa maknanya adalah keju atau bisa maknanya pecundang. Karena kan kedua kata tersebut, ya, terdapat dalam bahasa Arab, memiliki makna, memiliki dua makna. Waqauli, itu juga ucapan, ya, musannif, warkubul ira fi airin warbituhu fihi wa minhu akhsyahu idza nadhara. Nah, ini merupakan bait yang sangat-sangat eh, memiliki makna yang banyak. Terdapat lafaz yang memiliki makna yang banyak, yaitu pada kata air. Fahadal bait fahadal baitu jam'a khamsata ma'anin lil airi. Dalam bait ini terdapat lima makna, ya, bagi air. Yang pertama ada al-himar.
yaitu keledai, wajabal, dan juga gunung, walwatat, dan juga pasak, wa kullu natiin baina syai'in. Dan yang keempat adalah maknanya setiap hal yang eh, setiap hal yang jaraknya berjauhan, ya, setiap dua hal yang jaraknya itu berjauhan. Wasayyid, atau maknanya adalah sayyid, pemimpin. Wala a'rif walau nadhirat li'anna al-balaghiyin muqtasiruna ala dhamirin atau dhamirain. Dan aku tidak mengetahui ya yang mirip, yang sama seperti bait yang tadi disebutkan. Dikarenakan para ahli balaghah itu mencukupkan hanya kepada satu domir atau dua domir, domir atau dua domir. Nah, jadi eh, lima makna ini ya, maka bisa kita ucapkan atau bisa kita masukkan ke dalam satu lafaz, yaitu lafaz air. Dan inilah keindahan dari ilmu al-badi', yaitu terutama pada muhassinat ma'nawiyah. Nah, wa minhu al-jam'ah, dan di antara ya, muhassinat ma'nawiyah adalah jam'ah. Nahwu qawlihi ta'ala al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, di sini kita dapat lihat bahwasanya eh, mal, ya, harta dan anak-anak itu digabungkan ke dalam satu khobar, yaitu adalah zina, yaitu adalah zina, perhiasan. Maka qaul rajis, yaitu juga perkataan dalam bait syair yang dengan parojis, inna syababa wal faragha wal jidah mufsidatun lil mar'i ayyu mufsidih. Sesungguhnya masa muda dan waktu luang dan semangat itu adalah merupakan perusak, ya, lil mar'i, bagi seseorang, ayyu mufsidih, ya, yang menjadi sumber kerusakan bagi seseorang. Dikarenakan ya, tiga hal ini kalau terkumpul maka akan menjadi perusak bagi orang, terutama seorang pemuda. Masa muda, waktu luang, dan semangat yang tinggi. Nah, hai, di sini disebutkan ya, jama bain asya'a fi hukmin wahid, ya. Dikumpulkan beberapa hal dalam satu hukum. Kemudian selanjutnya adalah wat tafriq, yaitu tafriq, pemisahan, bahwa adifarriqa baina syai'aini muttahidain, yaitu memisahkan antara dua hal yang menyatu. Kaqauli syair, seperti perkataan penyair, ma nawalul ghamami waqta rabi'i kanawalil amiri waqta safa. فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. Nah, di sini kita dapat perhatikan bahwasanya bait yang disebutkan itu terdapat at-tafriq, ya, at-tafriq, pembedaan, ya, yang dimana padahal eh, dua hal ini ya, yaitu nawalul ghamam, ya, waqtar rabi', yaitu awan yang mendung, awan yang mendung, ya, pada waktu musim semi, disandingkan dengan ya itu ketika waktu pemberian, ya, seorang pemimpin ketika ia sedang memiliki sikap dermawan. Tentunya hal tersebut berbeda, ya. Padahal dua-duanya itu merupakan suatu kenikmatan.
Namun kenikmatan yang diberikan itu berbeda karena eh, untuk pemberian dari seorang pemimpin itu berupa uang, ya, berupa uang. Adapun ya, pemberian dari awan mendung itu adalah tetesan air, yaitu hujan. Peminhu dan diantara yang muhasinat ma'nawiyah juga adalah taukidul madhi bima yushbih dzam, yaitu dengan menggunakan taukid berupa pujian yang mirip dengan celaan. Kaqaulin nabiqah seperti ucapan nabiqah az-Zibyani wala aiba fihim ghairu anna suyufahu bihinna fululun min qira'il kataibi. Tidak ada aib bagi mereka kecuali bahwasanya pedang-pedang mereka terdapat padanya fulul, ya. Apa itu fulul? Ya, dijelaskan di sini oleh musannif, ya, itu kusur, ya, terdapat pecahan, ya, di bagian yang tajamnya. Min qira'il kataibi, dikarenakan kebanyakan memukul pasukan. Kelihatannya di sini eh, pujian, namun maknanya di sini itu mirip-mirip juga seperti celaan. Jadi terdapat eh, kemungkinan ini pujian, kemungkinan juga ini celaan. Ya. Padahal maksudnya di sini pujian, namun pujiannya ini lebih mengarah kepada celahan. Ya, ada arahan, ya, ada eh, makna yang dapat dibawa kepada makna celaan. Waminhu tajrid, dan diantaranya ada tajrid. Apa itu tajrid? Contohnya seperti kaqaulika li minka sadiqun hamid. Li minka sadiqun hamid. Ya. Eh, bagiku darimu sadiqun hamid adalah teman yang sangat dekat, sahabat sejati. Nah, al-idah penjelasan. Al-jam'u, apa itu jama'? Wa al-jam'u baina syai'aini fasaidan fi syai'in wahid, yaitu menggabungkan dua hal atau lebih dalam satu hal. Faqauli subhanahu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan adalah perhiasan dunia. Asluhu, asalnya itu adalah al-malu zinah, ya. Artinya itu zinah, perhiasan, wal banun zinah, dan keturunan juga perhiasan. Wa kadzalika fi baitin abi wa kadzalika ma fil bait ma fi baiti abi atahya. Begitu juga, ya, apa-apa yang ada di dalam bait Abi Atahya. Lianna kullan min asyababi wal faraghi wal jiddah mufsidatun, ya. Karena masa muda, keluhan dan kesemangat itu merupakan penghancur. Kemudian yang kedua, wat tafriq. Apa itu tafriq? Antu qiya tabayunan baina snaini min naw'in. Kau memberikan bahwasanya terdapat dua hal yang berbeda dalam dua hal yang termasuk dalam satu macam. Jadi kita membedakan, ya, dua hal, padahal dua hal ini itu memiliki kesamaan dalam satu hal, namun kita bedakan uh, dengan suatu perbedaan. Kama fil bait ini, seperti dalam dua bait. Wahuma lil wat dan ini, ya, bait, dua bait tersebut lil wat apa namanya, milik seorang penyair bernama al wat. Fainahu dzakara naw'aini minan nawal. Maksudnya dia menyebutkan dua macam dari nawal, ya, dua hal dari pemberian, ya. Wahwal ata, itu pemberian. Nawalul amir, pemberian pemimpin, wa nawalul ghamam, dan pemberian awan. Itu mafarraqa bainahuma fil ma'na. Kemudian ia membedakan di antara keduanya dari maknanya. Maka kaulikah, dan juga seperti ucapanmu, hifdzul syekhi laisa ka hifdzil gulam. Hifdzul sagiri kan naqshi fil hajar wa hifdzul kabiri kan naqshi fil ma'. Hafalan seorang yang sudah tua tidak seperti hafalan seorang yang masih muda.
Karena kan ya hafalan seorang yang masih muda itu seperti mengukir di atas batu, sedangkan hafalan seorang yang sudah tua itu seperti mengukir di atas air. Nah, wa minhu tawkidul madhi wa minhu tawkidul madhi bima yushbihu dzam, yaitu eh, taukid ya, dalam bentuk pujian ya, yang mirip dengan celaan. Sama fi baitin nabighah al-mazkur, seperti dalam bait an-nabighah yang telah disebutkan. Fa innahu nafa an yakuna fihi ma'ibun. Bahwasanya an-nabighah di sini menafikan adanya aib pada mereka ya. Tsumma ata bi illah, kemudian dia membawakan illah ya, yang dimana illah ini merupakan istitsna. Wa ma'lamun anna ma ba'daha yukhalifu ma qablaha ya. Dan tentunya ya apa-apa yang setelah illah itu bertentangan dengan apa-apa yang sebelum illah. Fal mustami' yantadiru an yadhkura aiban, dan para pendengar itu pasti menunggu akan disebutkan salah satu aib. Walakinnahu khalafa dhannahu wa zada nafya tawkidan. Akan tetapi eh Anda di sini malah menyelisihi prasangka para pendengar dan justru menambahkan penafian ya, malah menambahkan penguatan bagi nafinya. فأثبت أن في سيوفهم آثارا من الضرب وقتال الأعداء. Ya, justru sebenarnya ya eh, aib yang disebutkan itu bukanlah aib, melainkan pujian. Walaupun terdengar seperti aib, ya, walaupun terdengar seperti aib, namun hakikatnya itu adalah pujian. Ya, bahwasanya An-Nabighah ini menetapkan bahwasanya pedang-pedang mereka itu terdapat tanda-tanda bekas-bekas ya dari eh, pukulan ya, ketika mereka telah memukul lawan dan memerangi eh, musuh. Wa min amsilati fil Quran, dan di antara contohnya dari Al-Quran adalah qauluhu subhanahu, firman Allah Subhanahu wa taala, la yasma'una fiha lagwan la yasma'una fiha lagwan illa salama. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Dan di surga tidak akan didengar ya, suatu perkataan yang sia-sia kecuali salaman, kecuali hanya perkataan ya salam. Wa ma tajrid, adapun tajrid bahwa an tantazi'a amran min amrin takhla'u alaihi sifatahu intiza'an mutakhayyalan, itu engkau uh, mencabut satu perkara dari satu perkara ya, dan engkau melepaskan ya sifat-sifat yang ada pada perkara tersebut, pada hal tersebut, intizaan mutakhayyalan ya, suatu sifat yang sifatnya itu berupa khayalan. Wa minhu fil Quran, dan di dalam Al-Quran itu seperti lahum fiha darul khuld, lahum fiha darul khuld, ya, lahum fiha darul khuld, bagi mereka di surga adalah darul khuld ya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang kekal. Nah, eh Afan antan tadi amron min amrin, kau mencabut suatu, kau melepaskan suatu urus perkara dari suatu perkara lain, dan eh, kau melepaskan ya dari perkara tersebut suatu sifat yang sifat tersebut eh, digambarkan digambarkan, dapat tergambar atau terkhayal oleh akal. Lahum fiha darul khuld, maka bagi mereka di surga adalah tempat yang kekal. Nah, tentunya eh,
Agar kita mengetahui apa itu surga, maka datangkanlah sifat-sifatnya yang dapat kita gambarkan tentang eh, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Ya, di antaranya adalah darul khuld, dapat tempat yang kekal. Nah, maka kau kali min fulanin sadiqun hamim. Ya, aku dari fulan adalah teman yang dekat, teman yang baik. وكذلك أن العبرة بصفات المرء وما جبله عليه من خلال حميدة. وذلك أن العبرة بصفات المرء وما جبل عليه من خلال حميدة. Dan hal tersebut ya dikarenakan bahwasannya ibrah dari sifat-sifat seorang itu ya, dan apa yang terdapat ya, padanya merupakan suatu sifat yang baik. Wamal jismu illa suratun tatadammanu dzalikal jauhar. Dan tubuh kita adalah hanya sebuah gambaran ya, tatadammanu dzalikal jauhar, yang mengandung perhiasan tersebut, yaitu sifat-sifat yang baik. Alam tarau ila qauli Zuhair, adalah engkau melihat pada perkataan Zuhair, lisanul fata nisfun wa nisfu fuaduhu falam tabqa ila suratul lahmi wad dami. Lisan seorang pemuda itu setengah, dan setengahnya adalah hatinya. Falam tabqa ila suratul lahmi wad dami, dan tidaklah tersisa kecuali hanya daging dan darah. Oleh hada qalu, oleh karena itu mereka katakan ya, innama تأنس الروح بالروح بدليل أن المحب إذا مات محبوبه لم يطق بقاء جسده فصار بمواراته ودفنه. Dan hal yang menjadi dalil akan hal tersebut adalah bahwasanya roh itu ya dapat eh, dapat merasa merasa nyaman ya, bersama dengan sesama ruh, ya bahwasanya dikarenakan bahwasanya kalau seorang yang meninggal, orang yang dicintai diantaranya, maka tentunya dia tidak akan mampu untuk tinggal bersama jasad orang yang dicintainya tersebut, karena orang yang dicintainya tersebut telah mati. Tentu bentuk cintanya adalah dengan menguburkannya, bukan dengan membiarkan jasadnya berada di dekat. Nah, wa minhu talmiyah, dan yang terakhir adalah talmiyah, wa huwa al-isyaratu ila qissatin masyhuratin, yaitu suatu isyarat kepada suatu kisah yang terkenal, atau mas'alatin ilmiyatin, atau pada suatu masalah ilmiah, atau syi'arin masyhurin, atau syair yang terkenal. Kaqauli Abi Tamam, seperti perkataan Abi Tamam, wallahi ma adri wallahi ma adri ahlamun naimin alamat bina alamat bina am kana fir rabbi yushi'u. Nah, insyaallah akan kita jelaskan di penjelasan. Wa minhu, dan diantaranya adalah husnul ta'lil ya, husnul ta'lil, yaitu eh, keahlian dalam menjelaskan. Wa huwa an tad'i li amri wa huwa an tad'i li amrin illatun tunasibuhu bi'tibarin latifin, yaitu eh, engkau menjelaskan atas sesuatu bahwasanya terdapat terdapat sebab yang sesuai dengan eh, apa yang engkau eh, ketahui, bi'tibarin latifin ya, dengan pemikiran ya, dengan
pemikiran yang sangat sangat jeli. Kaqauli syair, seperti perkataan penyair, ma qulfatul badril muniri qadimatun walakinha fi wajhi asarul latab. Adalah tidaklah lapisan dari purnama yang terang benderang itu qadimatun, ya, telah usang, telah lama. Walakinha fi wajhi asarul latab. Tetapi eh, di wajahnya terdapat bekas tonjokan. Syair ini menandakan bahwasanya terdapat terdapat sebuah luka yang ada di wajah seorang perempuan, di mana ya eh, ia menggambarkan wajah perempuan tersebut seperti bulan purnama yang terdapat eh, suatu hal yang apa namanya, eh, suatu popak, ya, suatu popak, suatu kulit yang terkelupas. Dan di situ digambarkan seperti terdapat benjolan atau bengkak yang ada di wajah seorang perempuan. Waminhu al-laf wa nashr. Dan di antaranya adalah al-laf wa nashr. Apa itu al-laf wa nashr? Insyaallah kita jelaskan. Qauli subhanahu, ya, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi." Nah, waminhu, dan di antaranya adalah husnul khitab. Itu husnul khitab. Kemampuan untuk menutup suatu ucapan dengan baik. Maka oleh syair, seperti ucapan seorang penyair, bagi tabaqo ad-dahri ya kah fa ahlihi, wahada du'aun lil bariyati syamilu. Nah, insyaallah kita jelaskan. Nah, al-idhah penjelasan. Wa minhu at-talmih. Di antara bentuk muhasidat ma'nawiyah adalah at-talmih. At-talmih adalah isyaratun, al-isyaratu bisyairin atau nasrin ila qisah. Yaitu mengisyaratkan dengan syair atau dengan nasr, ya, dengan teks kepada suatu kisah, atau masal, atau satu perumpamaan, atau syair, atau satu syair. Kama fil baita ini, seperti yang disebutkan, ya, dalam dua bait yang dikatakan oleh Abi Tammam, asyara ila al-qissati syai'ati fi akhbari Bani Israel. Itu beliau mengisyaratkan dalam dua baitnya tadi kepada kisah Bani Israel yang terkenal. Itu anyu syiafata Musa istawqafa syam. Anyu sya anna yusha, bahwasanya yusha ini, apa di sini berarti yusha, ya, anna yusha fata Musa, bahwasanya yusha, ya, pembantunya Musa, istawqafa syamsa qabla ghurubiha wa huwa yuqatilu ahadil jabbarin. Bahwasanya Yusha ini menghentikan matahari, ya, sebelum tenggelam, dan Nabiullah Musa memerangi salah satu dari orang-orang yang sombong, orang-orang yang sombong. Min fi mashtamala alaihi ilmul badi'ah. Dan di antara hal yang sangat eh, bagus, ya, atau pembahasan yang sangat enak untuk didengar dalam ilmu badi'ah adalah husnul ta'lil, ya. Kama fi qauli Abi Thayyib, seperti dalam perkataan Abi Thayyib, lam yahkina ilakal lam yahkina ilaka as-sihab wa innama hammas bihi fasabibuha ar-rukhta.
وصبيبها الرحضاء. Nah, di sini penyair mengingkari bahwasannya eh, an yakuna sahabul mumtir qad ashbal mamduh qad ashbal mamduha fi karami wa ta'ih. Bahwasanya penyair mengingkari awan yang menurunkan hujan telah diumpamakan seperti orang yang dipuji, ya, disamakan dengan orang yang dipuji dalam hal kedermawanannya dan uh, seringnya berbagi. Wahca bi'allatin fi ghayatit tarafah, dan ia membawakan alasan fi ghayatit tarafah yang sangat memiliki nilai sastra yang sangat tinggi. Wahia anna sihaba akhadat ruhda. Maksudnya awan itu uh, dapat terserang panas, dapat terserang panas, atau maksud di sini adalah al-humma, ya, yaitu demam. Min syiddatil ghirah, dikarenakan besarnya rasa kecemburuan. Fatasabbaba minhul ma'u min syiddati hararatil humma, dan dikarenakan tingginya hawa panas yang disebabkan oleh demam, maka bercucuranlah air-air yang terjatuh. Jadi seakan-akan eh, awan ini disamakan dengan seseorang yang dipuji, yang dimana keduanya sama-sama dapat terserang oleh panas. Ya. Kalau awan serang panas, ya, maka akan menjadi mendung. Sedangkan kalau manusia kalau terserang demam, maka dia akan berkeringat. وكان في البيت الممثل به فقد فقد ادعى أبو العلاء أن السواد الذي في البدر لم يكن موجودا من قبل. Dan di dalam bait yang dicontohkan tadi, bahwasanya Abu Ala itu menganggap anna sawada ada di fil badri, bahwasanya eh, mupak, ya, atau eh, kawah yang ada di dalam bulan, ya, purnama, lam yakun mawjudan min qabl, tadinya enggak ada. Walakin tahu hadatsa ba'da mautil insani alladhi rasa. Tetapi ya, itu terjadi setelah adanya kematian seorang yang ia telah uh, yang ia telah puji, yang telah ia sebutkan jasa-jasanya. Min jarqa'i latmil batri liwajhi nadban wa niyahatan ala firaqih, dikarenakan disebabkan karena pukulan dari purnama ke wajahnya, nadban wa niyahatan ala firaqih, dikarenakan kesedihan yang sangat besar dikarenakan berpisah dengan orang yang telah meninggal. Wa hadzal amru qa'imun ala nafil haqa'iq, dan perkara ini berdiri atas nafil haqa'iq, ya, bertentangan dengan hakikat, wal kadzib, dan juga atas kedustaan. Kalau la syi'ru lakana qabihan mustardalan, ya. Dan kalaulah dan kalau kalaulah bukan karena syair itu, lakana qabihan mustardalan, maka hal tersebut, ya, itu merupakan suatu hal yang jelek dan tercela. Tapi dikarenakan uh, ini hanya sebuah syair, ya, maka uh, tidak dianggap tercela.
Wa minhu dan antaranya adalah lakinnahu akhafu wa ta'atan min alladhi qablahu wa aqallu kadiban. Ya. Akan tetapi ini lebih ringan daripada yang sebelumnya. Itu sabbahtuhu 'indal masa'i faqala li madal kalam wa dhanna dhaka muzahan. فأجبته إشراق وجهك غرني حتى توهمت المساء صباحا. Aku menemaninya ya dari subuh sampai sore, maka kemudian ia berkata kepadaku, madal kalam wa dhunnaka muzahan. Dan ia mengatakan suatu perkataan yang dia kira bahwa tadi itu adalah perkataan untuk bercanda. Ya, maka aku katakan padanya, isyraq wajhika ghurrani hatta tawahhamtul masa asbahat. Wajahmu yang berseri telah membuatku silau, sehingga aku mengira bahwasanya sore hari adalah pagi hari. Nah, wa ammal laf wa nasr fa huwa fil ayat wadih. Adapun al-laf wa nashr di dalam ayat itu sangat jelas. Faqad dzakara al-laila wa nahara tsumma dzukira ba'dahuma amrad. Huma litaskunu wa fihi wa litabtagu min fadlih. Litaskunu fihi wa litabtagu min fadlih. Nah, ini sangat jelas ya untuk laf dan nashr ini yang disebutkan dalam ayat siang dan malam, dan dijelaskan eh, kenapa dua hal tersebut disebutkan. Hurud al-awwal lil awwal wa tsani lil tsani. Al-aslu fil laili an yakuna lisukun. Ya. Asalnya malam itu adalah untuk kita istirahat. Wa naharu lil tabil ma'ash. Adapun siang hari itu untuk mencari rezeki. Qala subhanahu tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami menjadikan siang hari sebagai waktu untuk mencari uh, rezeki. Namun di dalam ayat yang tadi bahwasanya Allah malah uh, di dalam ayat litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya uh, malam dan siang itu ya, untuk istirahat dan juga untuk mencari rezeki. Wa minhu husnul khitab, dan yang terakhir adalah husnul khitab. An yakuna al-kalamu azban yajidu law sami' awil qari' halawatan tahtazu laha nafsuhu wa taqulu hal min mazid, fa in dalla ala ma yush'iru bil intihai فهو براءة فهو براءة فهو براءة الاختتام وبراءة المقطع. فأخواتي مسور القرآن في أعلى درجات الحسن، من ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan diantaranya adalah husnul khitam. Nah, itu dengan menyebutkan suatu perkataan yang sangat indah, yang enak untuk didengar, yang dimana perkataan tersebut menggerakkan jiwa seseorang, menggugah jiwa seseorang, sampai orang tersebut berkata, hal min bazid. Nah, ya, adakah tambahan atau ucapan perkataan tersebut lebih lagi?
dalla ala ma yushiru bil kalau sekiranya ia merasakan ya perkara tersebut akan selesai, bahwa baratul ikhtitam, maka itulah yang disebut dengan baratul ikhtitam atau husnul khitam, atau baratul maqta', dan juga keahlian dalam menutup suatu ucapan. Akhwati muswaril Quran fi a'la darajatil hasn. Dalam pembahasan husnul khitam, maka setiap surat dalam Al-Quran itu berada dalam derajat tinggi dalam husnul khitam. Dzalika salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, dan di antaranya adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, terdapat uh, penutup, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan terdapat penutupan yang di sana terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita berdoa atau bersalawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita dapat menutup salawat kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang layak. Nah, ya, mungkin itu saja pembahasan yang dapat kita sampaikan, dan ini adalah halaman terakhir dari pembahasan Al-Balaghatul Muyassarah, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Al-Balaghatul Muyassarah walaupun dengan pembahasan yang ringkas, singkat ya. Namun mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari pembahasan ini, dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan ya atau salah penyampaian yang saya sampaikan dikarenakan waktu yang sangat singkat, dan kita hanya eh, dapat membahas ini dalam 15 pertemuan. Namun ya, kita tidak berkecil hati, mudah-mudahan apa yang kita bahas Allah Subhanahu wa taala jadikan timbangan kebaikan bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum